Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay, today we are going to be continue about simple present tense. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan simple present tense di bagian kedua. Sebelumnya Bapak harapkan kalian pahami dulu di bagian ke-1 supaya nantinya nyambung ya di bagian kedua ini. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian. Nah, untuk pembahasan di sini yaitu berkenaan dengan penggunaan kata kerja ya di kalimat positif dengan subjeknya masing-masing. Jadi begini ya anak-anak sekalian, di simple present tense ini untuk kalimat positifnya itu kata kerjanya ada yang ditambahkan ya imbuhan ya s atau ws. Nah, seperti di sini ya, lihat untuk kalimat positif kata kerja tidak diikuti imbuhan s atau es ya jika kata subjeknya ya, jika subjeknya I, you, we, they. Oke, seperti di sini kata kerja go ya, jadi tetap tidak ditambahkan s atau s ya, seperti di sini I go to school. Nah, itu ya. Oke, berbeda dengan yang ini ya, untuk kalimat positif kata kerja diikuti imbuhan s atau ws ya jika subjeknya he, she, it ya. Sebenarnya subjek itu banyak ya, tidak hanya I, you, we, they, he, she, it, bahkan kata benda pun bisa ditaruh di awal kalimat ya, dijadikan subjek ya. Nah, namun yang terpenting adalah kalian harus paham ya polanya ya, terutama dari kata kerja ada yang ditambahkan s tuh. Baik, step by step ya, pelan-pelan supaya mudah dimengerti. Nah, seperti ini kata kerja go ya, di sini jadi goes, he goes to school. Kenapa enggak he go ya, karena memang untuk subjek he, she, it ini ya diharuskan ditambahkan imbuhan s atau s. Pertanyaannya, Pak, kata kerja yang ditambahkan s atau s itu kata kerja apa? Nah, biasanya yang ditambahkan imbuhan s ya di akhirnya ditambahkan s itu seperti kata kerja yang berakhiran o, yang berakhiran h ya, dan yang berakhiran x. Seperti yang berakhiran h itu watch ya, menonton, itu jadi watches. Jadi he watches TV misalkan ya. Betul. Kalau di sini berarti I watch TV. Kenapa? Karena ya subjeknya A ya, kembali lagi ke subjek kata Bapak juga. Ya, itu untuk simple present tense, untuk kalimat positifnya saja ya, anak-anakku sekalian. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu selain kata kerja berakhiran o, tadi x dan h itu ditambahkan s. Seperti misalkan minum ya, kata kerja ke-1-nya ya, drink yang menjadi drinks ya. Misalkan he drinks a meal. Nah, itu ya ditambahkan s. Tetapi kalau di sini pakai I, nggak boleh pakai s. Jadi I drink saja. I drink a meal. He drinks a meal. Nah, itu contoh. Jadi itu ya anak-anak sekalian, paham? Kalian bisa lihat di internet ya untuk lebih detailnya. Ya, karena kalau Bapak bahas secara detail ini akan memakan waktu yang banyak. Yang penting simple, mudah dimengerti ya, itu. Oke anak-anakku sekalian, jadi itu ya. Nah, sekarang untuk kalimat negatifnya tidak ada perubahan ya, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya juga sama.
baik subjek he she it ataupun I you we they. Namun di sini untuk he she it itu ada perbedaan ya dari ini nih, dari negatif dan positif ya. Perbedaannya menggunakan kata does. Kalau di sini kan do, kalimat negatif do not ya. Kalau di sini kan does not. Nah itu aja ya. Kalimat interrogatifnya ya, subjeknya yang di sebelah sini misalkan menggunakan do ya. Tuh, tapi di sini does. Nah jadi seperti itu ya. Kalian bisa membandingkan perbedaan ya. Jadi itu anak-anak sekalian ya. Oke, lanjut untuk kalimat yang menggunakan to be. Nah ada juga yang simple present tense ini menggunakan to be. To be itu seperti apa? Seperti is, am, dan are. Itu ya untuk present tense. Nah namun yang harus diperhatikan, setelah to be, is, am, dan are ini tidak boleh kata kerja. Setelah itu harus kata keterangan atau kata sifat ya, pokoknya selain dari kata kerja. Oke, jadi itu seperti di sini I am a student ya. Terus she is pretty, ini kan kata pretty, student ini bukan kata kerja ya. Misalkan she is pretty, ini adalah kata sifat pretty ya. Itu. Nah yang nggak boleh itu seperti misalkan she is going ya. Go kan berasal dari kata kerja ke satu ya, atau she is go, ya itu nggak boleh. Go itu salah dalam grammar ya. Nah itu bukan dikatakan simple present tense. Oke. Namun harus diperhatikan lagi pasangan to be dengan subjek. Misalkan I itu harus dengan am, she, he harus dengan is, they, you, we itu harus dengan are. Nah jadi itu ya. Oke, dan banyak ya sebenarnya subjek-subjek yang lain ya. Oke, lanjutkan next. Nah sekarang kita penggunaan simple present tense. Oke, pola penggunaan simple present tense ini ya banyak ya. Ada yang untuk menyatakan suatu fakta ya, untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian, untuk menggambarkan perasaan atau emosi dan lain-lain ya. Oke, Bapak bahas satu persatu. Biasanya untuk mengaplikasikan atau menggunakan simple present tense ke sebuah kalimat ya, untuk pola yang A ini untuk menyatakan suatu fakta ya. Seperti misalkan di sini ya, matahari terbit dari sebelah timur, itu kan fakta. Nah itu menggunakan simple present tense ya. Tuh. Jadi yang harus diperhatikan adalah kata kerja, itu kata kerja ke satu ya. Nah khusus untuk kalimat positif ada yang ditambahkan s ya di akhirannya atau es. Oke, seperti di sini ya, rise jadi rises from is ini ya. Oke, lanjutkan. Untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang, biasanya menggunakan adverb of frequency seperti always, never, sometimes, often, seldom, dan lain-lain ya. Mungkin kalian sudah paham ya kata adverb of frequency. Adverb of frequency ini adalah menyatakan keterangan ya, kata keterangan seperti always, selalu, never ya, tidak pernah, kadang-kadang, sometimes, often, sering, seldom, jarang. Nah setelah ini ya, adverb of frequency, baru kata kerja. Tetap ya, peranan kata kerja ada di sini. Kata kerja ke satu seperti di sini. My father always wakes up at 5 a.m. every morning. Ya, ayah saya selalu bangun jam 5 setiap pagi. Kalau kita perhatikan dan maknai kalimat ini adalah, ini memang kalimat ini menggambarkan kebiasaan
ya, atau kejadian yang dilakukan berkali-kali ya dalam bingkai waktu sekarang. Nah, kesini juga sama ya. I often check my assignment several times before submitting it to my teacher. Saya sering mengecek tugas saya berkali-kali sebelum dikumpulkan ke guru. Nah, ini kan menggambarkan kebiasaannya ya, seperti itu. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Lanjut, step berikutnya ini untuk menggambarkan perasaan atau emosi ya, biasanya menggunakan stative verb ya, seperti feel, worry, love, dan lain-lain. Mungkin kalian tahu arti feel itu merasakan, worry itu cemas ya. Nah, terus love ya, seperti contohnya di sini, I love my parents ya, saya mencintai kedua orang tua saya. Terus she feel anxious waiting for her cat to come back. Dia merasa khawatir ya, atau merasa cemas gitu ya, menanti kucing kembali. Terus di sini we worry about his current condition ya, kita khawatir dengan kondisi cuaca sekarang atau dengan kondisi sekarang. Oke, next, lanjut. Nah, terus ada juga simple present tense untuk mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis. Nah, biasanya menggunakan stative verb ya, seperti has atau have ya. Ini juga artinya memiliki, own juga memiliki ya, belong sama ya, belong to memiliki juga. Consist ini terdiri dari artinya ya. Jadi silakan kalian catat ya apa yang Bapak sampaikan ya, untuk bahan hafalan. Nah, lanjut kita ke contoh kalimatnya, seperti my company has 70 branches all over the world ya. Perusahaan saya yang memiliki 70 cabang di seluruh dunia. Oke, penggunaan has dan have ini ya, ingat untuk has ini biasanya jamak tuh untuk subjeknya, atau lebih dari satu ya, untuk lebih dari satu seperti 70 branches ya, cabang, 70 cabang. Kalau have itu satu, misalkan I have car ya, saya memiliki sebuah mobil, itu kan satu. Oke. Terus they own 3 supercar, mereka memiliki 3 supercar ya. Terus the laptop belong to me, laptop punya saya. Terus this candy consists of chocolate and cheese, permen ini terdiri dari coklat dan cheese. Nah, itulah ya, simple present tense untuk mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis. Nah, silakan ya dicatat. Dan yang terakhir untuk ya, yang untuk menyampaikan pendapat dan pikiran, biasanya menggunakan kata kerja think ya anak-anakku sekalian. Oke, seperti I think she is better than us, saya rasa dia lebih lebih baik ya dari kita. Nah, itu kan untuk menyampaikan pendapat. Nah, atau contoh lain misalkan, saya rasa sekolah ini bagus, itu kan pendapat juga ya. I think ya, saya rasa sekolah kita bagus ya. I think our class is good. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalian harus paham ya dengan pola dan penggunaan simple present tense. Oke, kesimpulannya adalah kalian yang harus diperhatikan adalah jika menggunakan kata kerja itu harus kata kerja ke satu, dan jika subjeknya
yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, I, we, you, they itu kan tidak ditambahkan imbuhan s atau es ya. Kalau he, she, it itu ditambahkan s atau s ya imbuhannya untuk kata kerjanya ya, tapi tetap kata kerja ke satu. Nah jadi itu. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini sangat mudah ya dipahami. Kalau kalian sudah paham, Bapak akan kasih tugas. Kita lihat tugasnya di sini. Oke. Make 10 sentences of simple present tense. Jadi tugasnya buat 10 kalimat menggunakan simple present tense. Ya, bebas mau kalimat positif, negatif atau interrogatif. Nah, write on your book, then take picture after that, send by email. Nah, terus kalian tulis di buku catatan, fotokan dan kirim ke email Bapak di sini. Jadi itu ya tugasnya. Buat 10 kalimat menggunakan simple present tense. Ya, baik positif, negatif atau interrogatif. Pokoknya jumlahnya 10. Pak mau campur positif, negatif dan interrogatif. Ya, 10 enggak jadi masalah ya. Atau mau kalimat positifnya aja 10 enggak jadi masalah. Yang terpenting adalah bagi Bapak kalimatnya berhubungan dengan simple present tense ya, yang sudah Bapak terangkan tadi. Dan jangan sama dengan kalimat simple present tense yang sudah Bapak bikin tadi ya. Jadi harus beda. Oke, paham ya anak-anak sekalian? Setelah itu kalian tulis di buku catatan, fotokan dan kirim ke email Bapak. Baik anak-anakku sekalian, the time is up. Waktunya sudah habis ya. Dan see you next week. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.